Kok saya begini terus? Kok saya bagaikan tak putus di Rundung Malang? Kok saya sejak sejengkal dari tanah dimabuk untung penderitaan terus menerus? Tidak baik kalau kita terlalu banyak merenungkan hidup dengan cara mengingat yang jelek-jeleknya saja, yang pedih-pedihnya saja, yang gelap-gelapnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga selalu sukses di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat BN dimanapun berada, memang menjadi suatu kesenangan bagi sebagian kita mengenang masa lalu. Bahkan sangat menyenangkan sekali apabila kita kembali merangkai berbagai perjalanan hidup di masa lampau, dan tak jarang ingatan kita kepada hal-hal yang terjadi di masa lalu itu bagaikan kita meratapi nasib yang sudah kita lewati. Dan pada umumnya kecenderungan kita mengingat masa lalu adalah mengingat yang pahit-pahitnya, yang perih-perihnya. Kadang tak jarang air mata menitik mengingat pahitnya kehidupan yang pernah dilewati. Dan kadang kita serasa meratap karena kita kadang merasakan hidup ini dari hari ke hari tidak pernah berubah. Bahkan ada yang kita rasakan, kita bagikan tak putus di Rundung Malang. Beranjak dari satu era kehidupan yang pahit berpindah kepada langkah kepahitan yang lain. Beranjak dari suatu masa kehidupan yang getir pindah ke kegetiran kehidupan yang lain. Di sanalah timbul kadangkala ratapan terhadap diri sendiri. Kok saya begini terus? Kok saya bagaikan tak putus di Rundung Malang? Kok saya sejak sejengkal dari tanah dimabuk untung penderitaan terus menerus? Kok saya begini? Kok saya begini? Dan kadang malah sampai kita kepada renungan, mengapa orang yang seangkatan dengan saya, mengapa orang yang seusia dengan saya, mengapa orang yang sepermainan dengan saya waktu kecil, kini dia sudah bahagia, kini dia sudah senang, kini dia sudah berada di puncak kesuksesan. Kalau begitu, apakah sudah begini saja sulitan saya? Dan tak ada gunanya lagi saya berusaha, karena mungkin inilah surat tantangan saya, inilah takdir saya, inilah hidup saya. Dan yang paling menyedihkan sekali, kadang-kadang sampai kita kepada kesimpulan, saya tidak akan berbuat apa-apa lagi menjelang mati, karena sudah cukup perjuangan saya selama ini, namun tidak pernah membuahkan hasil. Sahabat BN yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak baik kalau kita
terlalu banyak merenungkan hidup dengan cara mengingat yang jelek-jeleknya saja, yang pedih-pedihnya saja, yang gelap-gelapnya saja. Sebab kalau itu yang kita perbanyak dalam otak kita, di dalam pikiran kita, kita kadang-kadang tidak bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Karena kita yakin seburuk apapun jalan hidup seseorang, namun pasti ada keberuntungan padanya. Pasti ada kebaikan yang pernah dialaminya. Pasti ada kesenangan, ada kegembiraan yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Tidak mungkin dalam usianya yang misalnya 30 tahun, dalam usianya yang misalnya 50 tahun, dalam usianya yang misalnya 20 tahun, melulu setiap menit dia ditimpa penderitaan. Tidak mungkin. Tidak pernah kita tersenyum agak sekali semenjak lahir sampai berusia 50 tahun. Tidakkah pernah kita tertawa agak satu kali semenjak lahir sampai berusia 30 tahun? Tidak mungkin. Senyum dan tawa itu adalah wujud dari kebahagiaan, wujud dari kesenangan, wujud dari kegembiraan yang pernah kita alami, yang pernah diberikan Allah atau Tuhan kepada kita. Untuk itu, jangan kita hanya mengenang yang pahit-pahitnya saja dalam hidup kita. Sebab kalau itu yang kita perturutkan, kalau itu yang kita perturutkan setiap saat, kita akan menjadi orang pesimis. Kita akan menjadi orang putus asa. Kalau seseorang sudah pesimis, kalau seseorang sudah putus asa, semangatnya untuk berjuang, semangatnya untuk berusaha, semangatnya untuk beraktivitas guna merubah hidupnya ke arah yang lebih baik ke depan tidak akan ada lagi. Dan ini sangat berbahaya untuk kehidupan seseorang. Sebab kesuksesan yang kita raih tidak kita ketahui kapan tibanya, di mana adanya, di saat apa dia datang kepada kita. Ada orang yang di usia 30 tahun sudah mendapatkan kesuksesan. Ada pengusaha muda yang dalam usia yang masih muda, dia sudah punya perusahaan sekian banyak dan sukses. Ada orang yang dalam usia 40 tahun saja, dia sudah sukses dalam sebuah usaha. Ada orang yang baru berusia 32 tahun, sudah jadi bupati. Ada orang yang sudah berusia baru hanya 28 tahun, sudah terpilih jadi wali kota. Tetapi ada orang yang baru dalam usia 80-an tahun, baru mendapatkan kesuksesan dalam usahanya. Ada salah seorang pemilik usaha kuliner terkenal di dunia. Dia baru sukses setelah berusia di atas 80 tahun. Bayangkan, dia pernah ingin bunuh diri karena merasa tak tahan lagi pedihnya hidup. Tetapi ketika usianya berada pada angka 80-an tahun, ternyata di sana kesuksesan didapatnya. Jadi sahabat sekalian, Allah atau Tuhan tidak memberikan kepastian kepada kita kapan kesuksesan itu akan datang kepada kita. Tetapi kita harus yakin bahwa kalau kita tidak putus asa, kalau kita tidak berhenti berjuang, kalau kita tidak berhenti berusaha, kalau kita selalu optimis akan ada kesuksesan di depan kita yang akan kita dapatkan, kita akan mendapatkannya. Yakinlah. Ada orang yang selama 10 tahun terus menjalani usahanya. Terus
Tetapi ketika 1 tahun lagi Allah akan memberikan kesuksesan padanya, dia merasa tak tahan. Kalau begini saya sudah 10 tahun tak juga sukses-sukses, usaha saya tak juga naik-naik, biarlah saya berhenti lagi, saya mundur lagi. Di sanalah kegagalannya datang. Tetapi ada orang yang sampai 25 tahun berusaha terus. Dia tahan sakit perihnya hidup. Dia tahan kegetiran perjuangannya dalam menjalani hidupnya. Begitu masuk tahun 26, dia sukses. Dia beruntung. Jadi sahabat sekalian, kita boleh mengenang masa lalu kita yang pahit, tapi jangan terlalu hanyut kita oleh itu. Dan kalau bisa itu hanya kita jadikan untuk memacu optimisme kita, agar tidak merasa lelah berjuang. Karena nun di depan ada harapan kita akan menemui kesuksesan. Jangan sampai gara-gara kita terlalu merenungkan kesusahan hidup, kepahitan hidup yang kita alami selama berpuluh-puluh tahun, lantas kita surut ke belakang, balik kanan, berhenti, merasa tak ada gunanya lagi menjalani hidup ini. Ini yang berbahaya. Orang sukses bukan hanya bisa dialaminya dengan cara simsalabim. Orang sukses biasanya setelah melewati berbagai kesulitan, berbagai kesusahan, kembali lagi kepada situasi sekarang. Dalam situasi sulit seperti saat ini, besar kemungkinan banyak orang yang merasa putus asa, yang tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Tetapi jangan itu diperturutkan. Yakinlah kita, gelombang besar kesulitan hidup ini akan bisa kita lewati dengan semangat pantang menyerah, dengan keyakinan yang kuat bahwa di balik ini nanti akan ada kesuksesan. Tetapi kalau di tengah-tengah gelombang sekarang ini dia mundur, itulah nanti yang akan gagal. Perlu kita yakini itu. Sahabat BN yang berbahagia, kalau kita hitung-hitung perjalanan hidup kita setelah kita berusia 50 tahun saja, memang jika dibandingkan dengan teman-teman sebaya kita yang sekarang, kalau dia pengusaha, sudah memiliki ratusan perusahaan. Kalau dia pengusaha, telah memiliki puluhan hotel, puluhan mall di berbagai negara. Namun kita seperti dulu juga. Tapi itu tidak bisa kita perturutkan. Kita harus yakin bahwa Allah itu menjadikan manusia bagaikan pohon kayu di hutan belantara. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang tinggi itu kalau nanti tidak hati-hati, datang angin kencang, patah, melata dengan tanah. Yang rendah ini kalau dia sabar nanti akan naik, dan bisa melewati pohon yang tinggi. Tunggu saat. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersabar, mari kita optimis, mari kita tanamkan semangat pantang menyerah dalam diri kita. Salam sukses.